Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini Bu Dini akan melanjutkan pembahasan KD 3.4 mengenai virus. Nah, yang hari ini Bu Dini bahas yaitu tentang reproduksi virus. Tahukah kalian bagaimana cara virus bereproduksi? Nah, coba Mas dan Mbak, apakah bukunya sudah dibuka, sudah dipelajari tentang bagaimana cara virus bereproduksi? Oke, hari ini Bu Dini akan menjelaskan tentang reproduksi virus. Nah, di sini virus ini tidak dapat hidup apabila dia tidak ada inang. Nah, jadi ada beberapa inang virus, yaitu ada manusia. Nah, di sini menyebabkan penyakit influenza, AIDS, cacar, ataupun polio. Kemudian ada inang yang berupa hewan. Di sini dapat menyebabkan penyakit rabies, penyakit sampar pada ayam, penyakit kuku pada ternak. Selanjutnya ada inang berupa tumbuhan. Nah, di sini tumbuhannya berupa tembakau. Jadi virus menyerang tanaman tembakau yang menyebabkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Selanjutnya ada inang berupa bakteri, contohnya yaitu bakteriofag. Nah, di sini reproduksi virus ini dibedakan menjadi dua, ada daur litik dan daur lisogenik. Nah, daur litik biasanya ditandai oleh pecahnya sel inang ketika virion keluar. Sedangkan kalau daur lisogenik biasanya ditandai dengan penyatuan materi genetik virus dan inang atau biasa disebut dengan profag. Adapun tahapan daur litik itu ada 5. Yang pertama ada fase absorpsi atau fase penempelan, kemudian yang kedua fase injeksi atau penyuntikan, ketiga fase sintesis, keempat fase perakitan, dan kelima fase litik. Yang pertama yang Bu Dini akan jelaskan yaitu fase absorpsi atau penempelan. Pada tahap ini virus ini akan menempel pada bakteri, utamanya yaitu dinding sel bakteri. Nah, pada tahap ini pada tahap ini virus akan mengeluarkan enzim, atau biasa disebut dengan enzim lysosim, sehingga menyebabkan lubang pada dinding sel bakteri. Selanjutnya memasuki tahap kedua yaitu fase injeksi atau fase penyuntikan. Nah, ketika virus itu tadi menempel, kemudian mengeluarkan enzim lysosim menyebabkan dinding selnya terlubangi, kemudian materi genetik virus ini akan masuk ke dalam sitoplasma sel bakteri. Nah, selanjutnya kapsid virus itu nantinya yang telah kosong nantinya itu akan terlepas dan tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu pada fase sintesis. Pada fase ini, DNA atau materi genetik virus ini mengambil alih proses sintesis protein, serta menyebabkan sel inang ini tidak dapat melakukan replikasi. Selanjutnya masuk ke tahap fase perakitan. Jadi setelah tadi itu diambil alih kerja, jadi materi genetik bakteri semuanya, nah itu diambil alih oleh materi genetik virus. Selanjutnya, setelah sintesis komponen-komponen virus telah cukup, kapsid dan DNA atau materi genetik virus ini disusun menjadi virus-virus baru. Jadi ada yang membentuk kepala, ada yang membentuk ekor, ada yang membentuk leher, seperti itu. Sampai benar-benar terbentuklah virion atau virus baru. Selanjutnya memasuki fase litik. Nah, pada fase ini atau pada tahap ini, virus baru selanjutnya melisiskan atau menghancurkan sel inang, seperti itu. Jadi virus-virus tadi itu keluar. Nah, gambarannya seperti ini nih, ilustrasinya. Tahap pertama yaitu fase absorpsi atau fase penempelan bakteri pada inangnya. Nah, di sini yang pada tahap absorpsi ini virus menempel pada dinding sel bakteri. Selanjutnya, virus ini mengeluarkan enzim lysosim yang menyebabkan terbentuknya lubang pada dinding sel bakteri. Kemudian masuk ke tahap 2 yaitu fase injeksi.
materi genetik pada virus tadi itu diinjeksikan atau disuntikkan menuju ke sitoplasma bakteri atau sel inang. Selanjutnya, fase sintesis. Nah, di sini materi genetik dari virus tadi itu mengambil alih semuanya yang ada pada inangnya. Selanjutnya ada fase perakitan. Nah, di sini adalah seperti ini perakitan. Jadi terbentuklah kepala, leher, ekor, hingga menjadi virion baru. Selanjutnya, nah di sini terjadinya proses lisis, yaitu pecahnya dinding sel bakteri yang menyebabkan virion ini keluar dari sel inangnya. Selanjutnya ada tahap daur lisogenik. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama ada fase absorpsi dan injeksi. Nah, ini sama halnya dengan daur litik ya. Kemudian ada fase penggabungan. Pada tahap ini, DNA virus ini menyisipkan ke dalam DNA bakteri atau yang biasa disebut dengan profag. Selanjutnya, fase pembelahan. Nah, pada tahap ini, bakteri melakukan replikasi, nantinya akan diikuti oleh proses replikasi profag juga. Nah, bakteri itu kan membelah. Nah, ketika bakteri ini akan bereplikasi atau membelah, akan diikuti dengan proses replikasi profagnya juga, seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahap fase sintesis. Jika profagnya ini aktif, maka profag akan memisahkan diri dari DNA bakteri, kemudian menghancurkan DNA bakteri. Nah, selanjutnya ada fase perakitan, sama seperti yang tadi. Kemudian apabila sudah terbentuk virion baru, kemudian masuk ke fase litik, yaitu terbentuknya virus baru dan terjadinya lisis pada sel bakteri. Gambarannya seperti ini. Jadi hampir sama litik dengan lisogenetik. Jadi yang pertama ini adalah virusnya ini menempel pada dinding sel bakteri, kemudian mengeluarkan enzim lisozim. Selanjutnya tahap penetrasi. Jadi materi genetik yang ada di virus masuk ke dalam sitoplasma bakteri. Selanjutnya ke sini. Nah, di sini DNA atau materi genetik dari virus ini akan menyisip pada DNA bakteri. Jadi bentuknya seperti ini. Merah, biru, merah, biru, merah, biru seperti itu. Nah, selanjutnya ke tahap pembelahan. Nah, tahap pembelahan. Bakteri ini kan reproduksinya kan dengan cara membelah diri. Nah, ketika akan membelah, di sini akan diikuti juga dengan replika profag. Jadi akan terbentuk bakteri yang mengandung profag. Jadi gabungan antara materi genetik pada virus dan materi genetik pada bakteri. Seperti itu. Selanjutnya fase sintesis. Fase sintesis itu adalah jika profagnya menjadi aktif atau misalnya karena radiasi atau pengaruh zat kimia tertentu, profag ini akan memisahkan diri. Nah, akan memisahkan diri dari DNA bakteri kemudian menghancurkan DNA bakteri. Selanjutnya, DNA virus akan melakukan sintesis protein untuk digunakan sebagai kapsid bagi virus-virus baru. Selanjutnya yaitu fase perakitan. Nah, fase perakitan itu ya dibentuklah kepala, serabut ekor, nah seperti itu. Nah, di sini ada latihan pengembangan kompetensi. Soalnya, pada saat menginfeksi, virus mampu mengendalikan metabolisme sel inang dan mengatur pembentukan materi genetik virus. Bagaimana virus mampu mengendalikan sel inang padahal virus tidak memiliki organel sel lengkap? Kemukakan pendapat kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya Mas dan Mbak. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung chat Budini atau tanya melalui Teams, boleh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Budini mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.